Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Cutfila Sufina dari Prodi Sosiologi. Jadi video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang trias politika. Semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apa itu trias politika? Trias politika adalah pemisahan kekuasaan ke dalam 3 lembaga. Pemisahan kekuasaan sudah menjadi konsep yang sangat umum di dalam negara yang sudah modern. Indonesia telah menerapkan konsep tersebut selama melewati 2 orde, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Indonesia juga menerapkan konsep pemisahan kekuasaan, tetapi konsep yang diterapkan Indonesia berbeda dengan konsep yang awal, yaitu kekuasaan eksekutif menduduki kekuasaan teratas yang berada di atas 2 kekuasaan lainnya. Apa tujuan dari trias politika? Semua tugas atau kekuasaan dalam suatu negara tidak dilimpahkan pada satu kekuasaan tertinggi, menyelenggarakan pemerintah dengan sistem check and balance, menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Mari mengetahui tokoh yang berpengaruh dalam trias politika. Yang pertama ada John Locke. Ia mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencegah kekuasaan yang berlebihan yaitu dengan cara harus dilakukan pembagian dan pembedaan pemegang kekuasaan negara. Selain eksekutif dan legislatif, John Locke juga menambahkan kekuasaan federatif untuk menghubungkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Kedua, Montesquieu atau Baron Secondat de Montesquieu. Menurut pemahamannya, negara yang menggunakan paham demokrasi perlu yang namanya pemisahan kekuasaan negara ke dalam bagian-bagian eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif memiliki tugas untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan legislatif memiliki tugas untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif memiliki tugas untuk mengadili pelanggar yang melanggar atas pelaksanaan undang-undang. Apa-apa saja sih 3 lembaga trias politika? Yang pertama ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Mari mengetahui lebih rinci tentang lembaga trias politika, yaitu yang pertama adalah lembaga eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara. Kepala negara dalam menjalankan undang-undang dibantu oleh menteri dan seluruh staf kepala negara. Oleh karena itu, kepala negara didelegasikan kepada pejabat pemerintah. Adapun tugas lembaga eksekutif, sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden memiliki beberapa tugas. Tugas atau kekuasaan lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu bidang administratif, bertugas melakukan undang-undang serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara. Bidang legislatif bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang. Bidang keamanan bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Bidang yudikatif bertugas atau berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Bidang diplomatik bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang kedua, ada kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Dalam pembuatan undang-undang harus diberikan pada suatu badan yang berhak untuk pembuatan itu. Seperti di Indonesia adalah MPR, DPD, dan DPRD. Dalam negara demokrasi, peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Badan Perwakilan Rakyat yang dianggap sebagai badan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang. Fungsi utama lembaga legislatif. Lembaga legislatif tentu memiliki banyak fungsi, namun menurut Miriam Burdiarjo, lembaga legislatif memiliki 2 fungsi penting. Adapun 2 kekuasaan legislatif yang paling penting adalah pertama, menentukan suatu kebijakan dan membuat undang-undang. Sehubung dengan itu, lembaga legislatif diberikan hak inisiatif, yakni hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang dan terutama di bidang anggaran.
Kedua, mengontrol lembaga eksekutif. Dalam konteks ini, lembaga legislatif diharapkan untuk menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menjalankan tugas tersebut, badan-badan perwakilan rakyat diberikan hak-hak khusus. DPR termasuk ke dalam lembaga legislatif, dan DPR mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, fungsi legislasi, memiliki tugas dan wewenang, yaitu menyusun program legislasi nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, atau terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah, pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Adapun fungsi DPR yang kedua yaitu fungsi anggaran, memiliki tugas dan wewenang yaitu memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN atau yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi DPR yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, memiliki tugas dan wewenang yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atau terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dan lembaga trias politika yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili. Kekuasaan yudikatif ini berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan. Badan kekuasaan yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan perkara terhadap setiap pelanggaran undang-undang. Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili, memutuskan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Dan kesimpulan dari trias politika adalah teori yang digunakan suatu negara untuk menghindari kekuasaan yang mutlak dan penyalahgunaan kekuasaan dari seorang penguasa dalam suatu negara.